Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral Air Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, langsung masuk ke video dan video kali ini karena banyak request dari teman-teman untuk nge-review reksadana USD atau US dollar, di mana reksadana ini kita menggunakan mata uang US dollar, jadi nggak rupiah ya. Kita ke bule-bulean kayak gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi siapkan dulu kopi dan kuenya. Bagi yang mau buka kamus nggak perlu kamus kita ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja walaupun mata uang kita US dollar. Oke. Jadi kita langsung saja. Oke, seperti biasa saya akan memunculkan layar bibit saya di mana? Yap, kali ini saya akan memunculkan layar bibit saya di sini. Di sini ya. Oke. Jadi ini, hampir kalau HP saya jatuh nih, saya nggak jadi bisa bikin video-video lagi. Rusak HP ini udah lama sekali jatuh, mungkin langsung terbelah dua. Oke, kita langsung masuk saja ya ke reksadana US dollar di Bibit. Caranya tuh di sebelah kanan atas tuh ada kaca pembesar yang kemarin yang nanyain Jarvis gimana carinya juga kayak gini ya. Klik aja di sini, kemudian di bawahnya ini ada reksadana USD. Oke, jadi sebelum kita mulai lebih lanjut, reksadana USD ini intinya kita istilahnya kita store itu pakai US dollar ya teman-teman ya. Pakai US dollar, bukan pakai rupiah. Jadi ingat pakai US dollar. Di Bibit sendiri saya lihat reksadana USD-nya nggak begitu banyak, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada 6 teman-teman ya. Reksadana USD. Seperti biasa, kita langsung filter ya teman-teman ya. Filter 1 tahun terakhir dan kita lihat, wow, 1 tahun terakhir ini BNP Paribas Cakra ini 50-an% teman-teman. Kita coba lihat ya, masuk ya. Wah, 1,55 US dollar. Berarti kalau dirupiahkan berapa teman-teman? 14.000 tambah 7.000. Berarti sekitaran 23.000 ya teman-teman ya. Ini untuk NAV-nya kalau dirupiahkan ya teman-teman. Oke. Ini untuk pergerakan dia 1 tahunnya. Oh, ini ada nih. Oh, ini oh bukan, ini tuh AUM-nya. Sorry, memang HP kecil memang agak bingung sedikit ya. Di 1 tahun terakhirnya dia masih, oh sorry, kepijit lagi jempol saya walaupun kecil, entah kenapa layarnya bisa muter-muter sendiri. 1 tahun terakhir plus 52,58%. Tapi kita lihat pergerakannya, oh ini 1 hari ya, salah, mohon maaf. Kita lihat pergerakannya 1 bulan cukup fluktuatif ya teman-teman ya. 3 bulan terakhir juga cukup fluktuatif. Kita lihat ke bawah, total AUM, oke, ini biasa ya teman-teman. Tingkat resikonya tinggi, reksadana global jenis produknya ya. Teman-teman kita lanjut lagi, oke, di bawah. Minimal pembelian 10.000 USD. Wow, 10.000 USD teman-teman. 10.000 USD kalau dikalikan 14.000 ya. Kita pakai 14.000 aja ya teman-teman ya, biar lebih mudah. Itu berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tambah 140 juta ya teman-teman. Kalau benar nggak? Benar nggak teman-teman? Kalau 1.000 kan 14 juta, kalau 10.000. Wah, jadi ini minimalnya ratusan juta dong ya kalau sekali setor ya teman-teman ya. Wow, wow. Nah, di sini perlu dicatat ya teman-teman ya. Biaya pembelian memang gratis, biaya penjualan gratis, tapi ada biaya transfer penjualan 20.000. Jadi setiap kali kita melakukan penjualan reksadana, kita kena cas rupiah 20.000 ya. 20.000. Tapi di reksadana lainnya saya kalau nggak salah saya ada lihat nih, kena casnya tuh 5 US dollar. Ini 20.000 menurut saya lebih bagus. Kenapa? Nanti saya jelaskan di belakang ya. Oke, mesin waktu ini seperti biasa kita lihat. Oh, pantas risikonya tinggi. Kepemilikannya saham 88,31%. Pasar uang kas TD SBI itu 11,69% ya kepemilikannya. Jadi teman-teman juga harus lihat kepemilikannya ya teman-teman ya. Jangan langsung aduh, wah gila USD biar saya dianggap bule, saya langsung hajar saja. Saya langsung beli produknya. Gitu ya teman-teman. Kita lihat juga ya, mereka invest di apa-apa saja. Wow, Microsoft, Apple, wish. Wah, bisa kita teman-teman invest di sini ya. Bisa, tapi 10.000 USD ya. Kalau teman-teman yang punya, silakan saja. Saya rekomenkan saham-sahamnya kayaknya cukup kita kenal ya. Walaupun yang agak ke bawahnya saya kurang ngerti, mohon maaf ya. Ini kalau Microsoft, Apple ya kan barang-barang ini kan cukup familiar kita dengarnya ya. Oh, ada Visa juga tuh, ada Visa. Iya. Home Depot kayaknya ada dikit-dikit juga ya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya. Ini perusahaan-perusahaan luarnya ya. Oh, iya. Jadi seperti ini ya reksadana USD ya.
Sangat menggiurkan ya, tapi minimum pembeliannya gede banget. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Oh enggak sampai di situ teman-teman, belum. Kita tetap back lagi karena saya ada lihat ada yang reksadana USD dengan minimal pembeliannya tuh nggak terlalu gede ya teman-teman. Tapi mohon maaf kalau saya salah pijit ya. Kalau nggak salah yang sebentar yang ini teman-teman. BNP Paribas Prima USD. Iya, 40%. Ya, ini dia. Minimal pembeliannya cuma $100 USD. 100 itu sekitaran 1,4 jutaan ya. Bagi teman-teman yang tertarik, boleh coba beli reksadana USD. Saya beli nggak? Nanti kita lihat ya. Untuk biaya transfer penjualan, saya ingatkan sekali lagi ada 20.000 setiap kali penjualan ya teman-teman ya. Jadi kita turun. Ya, ini kepemilikannya. Kalau saya lihat kepemilikan ini adalah rata-rata masih obligasi ya, teman-teman ya. Ini tadi tingkat resikonya apa? Tingkat resikonya sedang, benar kan? Kalau obligasi dia tingkat resikonya sedang, benar. Makanya juga tumbuhnya satu tahun di kisaran 13% menurut saya oke banget ya. Di reksadana obligasi kalau satu tahunnya udah plus 10%, teman-teman boleh dijadikan istilahnya tuh lirikan-lirikan ya teman-teman ya. Kalau mau silakan saja karena di satu tahun 13% itu oke menurut saya. Kalau 3 tahunnya 15% ya oke ya, makin oke teman-teman ya. Di 5 tahunnya 20% teman-teman ya. Jadi 5 tahun ini dia udah tumbuh 20%. Menurut saya ini reksadana USD obligasi ini jempol banget ya. Karena kalau kita bandingin dengan reksadana obligasi lainnya mungkin masih banyak yang di bawah ini ya teman-teman. Kita lihat karena memang ini dari portfolionya saya makanya tadi di atas tuh saya nggak sempat lihat ya, saya benar-benar langsung scroll ke bawah loh, serius loh teman-teman. Tapi sekali saya lihat, oh ini kebanyakan obligasi berarti tingkat resikonya sedang ya. Bagi teman-teman yang ingin investasi berbentuk US dollar biar agak ke barat-baratan, ke bule-bulean kayak gitu, boleh melakukan investasi di sini. Obligasi tingkat resikonya sedang, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya teman-teman ya. Oke, tadi udah catat ya, ada obligasi, ada yang satu saham-saham luar ya, berarti itu ya. Oke. Kemudian yang lain, dan ini ada yang sedikit menarik ya teman-teman ya. Jangan kaget, jangan takut dan jangan cemas ya. Siapkan jantung teman-teman semua ya, siapkan ya. Karena saya melirik ada yang sesuatu yang aneh. Iya benar, BNP Paribas Greater China Equity Syariah ini expense rasionya 0%. Mau makan apa manajer investasinya ya kalau expense rasionya 0% ya. Dan returnnya 36%-an. Kalau saya lihat ya, return dengan yang sangat gede seperti ini, pasti dia kayaknya banyak nih saya. Coba ya kita cek, coba kita cek. Tuh kan benar tingkat resikonya tinggi. Saya belum scroll sampai bawah nih, tapi pasti kebanyakan dia saham ya teman-teman ya. Satu tahunnya tumbuh 36,95%. Sebagai reksadana saham, ini oke teman-teman. 30% itu wow banget ya. Minimum pembeliannya 10.000 USD teman-teman. 10.000 ya. 10.000. Waduh, kok saya rasanya kepengen beli sih, tapi kalau 10.000 susah juga teman-teman. Ya, ke biaya transfer penjualannya 20.000, saya ingatkan sekali lagi, tiap kali penjualan kena 20.000 ya teman-teman ya. Kalau untuk biaya pembelian dan penjualannya nggak ada, tapi transfernya itu loh yang kena 20.000. Mungkin karena dari US dollar ke rupiah kan dia kena gitu ya teman-teman ya. Itu fee-nya seperti itu ya teman-teman. Kita lihat, saya bilang dia banyak di saham. Tuh kan, dari namanya aja tahu. Wuxi Aptec Co Ltd. Ya, ini perusahaan-perusahaan di barat-barat sana nih yang ada LTD-nya kayak gini nih. China Petroleum and Chemical Corp. Nah, Corp kan corporation, gila Inggris gua gak ganteng amat ya. Open China Fanke, yo. China Alibaba Group. Alibaba, dia invest di Alibaba, teman-teman. Kita selama ini cuma dengar Jack Ma. Nah, kali ini kalau teman-teman beli ini, teman-teman juga invest di Alibaba secara tidak langsung. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini sekilas untuk reksadana USD. Oke, jadi teman-teman untuk ini mungkin sedikit ada gambaran, tapi nanti saya akan rangkum semuanya ya di belakang video. Jadi ini udah lihat ada gambaran dulu. Oh, reksadana USD itu seperti apa? Oke, kita lanjut nih teman-teman. Jangan takut, jangan cemas. Jadi bagi teman-teman ya, saya sarankan kalau untuk membeli reksadana USD, saya kebetulan pakai BCA. Ini saya udah coba melakukan transaksi ini 17 jam lagi ini. Kalau ini detik-detiknya habis nih, batal nih. Kan banyak yang tanya juga kalau pembelian mau di-cancel gimana. Ini saya pijit sendiri juga nggak bisa di-cancel. Nggak bisa di-cancel ya teman-teman. Ya nggak bisa di-cancel. Jadi kalau dipijit juga nggak bisa di-cancel ya. Jadi ini kita tunggu aja kalau misalnya teman-teman mau cancel. Di sini saya cuma ingin mencoba nih 100 USD ini bagaimana. Oke teman-teman. Jadi saya butuh bantuan dari
M-Banking Indonesia. Dan pastikan ya teman-teman, untuk yang investasi di reksadana US dollar, kita harus tetap menggunakan USD. Jangan pakai istilahnya, oh kurs hari ini 14.400 ya teman-teman ya. Mau invest 100 USD, saya kalikan aja ini kali 100 ya. Kali 10, 100. Kalau minimal pembeliannya 100 ya kali 100 ya. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Ini saya ada mau masukin dulu PIN BCA saya nanti munculinnya lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi di sini balik lagi ya teman-teman ya. Ini di sini kalau mobile banking BCA nih di bagian jumlah uang di bawahnya itu RP itu ya, yang agak abu-abu itu bisa diklik teman-teman. Jadi diganti USD gitu ya. Minimal pembeliannya kan tadi kan 100 ya untuk ya reksadana BNP Paribas itu ya. 100 kita pijit 100 USD, kita sekali send. Dia akan kasih tahu kita kursnya berapa teman-teman ini. Kursnya 14.450 ya, seperti itu teman-teman. USD menjamin tidak membeli falas di atas 25.000 atau ekuivalen. Jadi nggak boleh di atas 25.000 juga ya kalau beli ini ya. Bagaimana yang tadi 10.000 ya, 10.000 masih bisa. Oke, sip, nggak masalah. Oke, ini nggak masalah. Oke, jadi sekian di sini. Oke, kayak gitu. Oke, video ini kayaknya agak sangat-sangat bingung ya teman-teman ya. Oke, jadi kita rangkum semua dulu teman-teman. Jadi kemudian kita kan sudah tahu nih untuk reksadana USD ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini mungkin agak panjang. Saya ngomongnya kalau dipercepat nanti kita semua pada bingung. Jadi saya kalau ada kecepatan tolong di slow motionnya kalau bisa ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Reksadana USD sendiri ini menurut saya mempunyai plus minus ya. Kita bahasnya pelan-pelan ya, kita sharingnya pelan-pelan. Plus minusnya di mana ya teman-teman ya, kita lihat tadi performa dari dua ya, tadi saya kasihkan contoh, itu performanya bagus banget di atas rata-rata untuk reksadana saham dan reksadana obligasinya. Tapi ingat teman-teman, kita investasinya tuh US dollar ya, keren nggak ngomong US dollar teman-teman. Jadi kita juga berpengaruh terhadap perubahan harga rupiah ya. Biasa dengar kan rupiah menguat, US dollar menguat. Jadi gini, saya contohkan pakai cash ya teman-teman ya. Kita pakai yang nominal. Mohon maaf ini karena contoh biar nominalnya gampang saja. Jadi teman-teman juga gampang mempelajarinya. Jadi misalkan minimal pembelian itu 1 US dollar ya teman-teman. Kebetulan kurs waktu teman-teman beli itu adalah di harga 1 US dollar biar enggak 1.000, contohnya 1.000 ya. 1.000. Dan kemudian dia naik dari 1 US dollar menjadi 1,2 US dollar. Teman-teman mau jual. Tapi apesnya waktu mau jual ya, kurs rupiah melemah. Jadi yang tadi kita beli di harga 1.000 per US dollar, contohnya dia turun jadi 700. Teman-teman juga harus memperhitungkan kerugian daripada kurs apabila teman-teman melakukan penjualan. Bila itu dilakukan. Dan berlaku sebaliknya ya. Jadi ini bisa double profit atau double keuntungannya, ataupun bisa mengurangi keuntungan ataupun keuntungan yang makin besar. Jadi ingat ya teman-teman, bagi saya pribadi kalau untuk reksadana US dollar ini, itu ngomongannya risknya atau resikonya tuh lebih tinggi. Kenapa? Kita satu harus memperhatikan kinerja dari reksadana itu, seperti yang biasa saya sampaikan. Kedua, kita juga harus tahu pergerakan dari valuta US dollar ini. Walaupun ya kalau investasi jangka panjang ya, harapannya ya kita semua tetap plus ya. Kalau naiknya kayak tadi 50% untuk perubahan valuta asingnya atau perubahan kursnya, saya rasa nggak terlalu pengaruh begitu banyak ya teman-teman ya, menurut saya ya. Tapi mungkin yang komen yang di bawah lebih pakar soal kurs dolar apa, boleh komen juga di bawah, kita sharing bersama. Jadi menurut saya pertama itu, bayangkan teman-teman ya, itu kan tadi saya ngomong yang jeleknya ya. Kalau ngomong yang bagusnya nih, contoh ngomong yang bagusnya, ketika itu kita beli lagi ya, beli reksadananya contoh 1 US dollar, kemudian waktu itu kita belinya di harga 1.000 rupiah, misalnya 1 US dollar tuh 1.000 rupiah. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian reksadana ini plus jadi 50%. Wow banget kan, rasanya kepingin jual karena mungkin tujuan atau targetnya sudah sampai. Dijual lah, dan beruntungnya lagi pas dijual kursnya kita menguat, berarti US dollar melemah, rupiah menguat ya, seperti itu ya. Berarti contoh kita beli 1.000, kita pas jual jadi 1.500. Jadi double impact gitu kan. Double impact maksudnya tuh kena 2 kali. Profit reksadananya dapat, kursnya juga dapat gitu teman-teman. Ya. Jadi ini kita harus perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung komen aja di bawah nggak apa-apa, atau DM IG, kita sama-sama bingung kok sebenarnya. Nggak bercanda teman-teman. Oke, jadi lanjut yang kedua. Saya melihat ada kelemahan yang kedua nih, kelemahan yang kedua. Bukan kelemahan sih, tapi sisi lemah ya. Setiap reksadana mempunyai sisi lemah. Mereka mungkin kuat di satu hal, tapi mereka lemah di satu sisi ya. Kita lihat ya, rata-rata minimum pembeliannya bagi saya gede banget. Tadi ada yang 100 US dollar, bagi saya cukup
lumayan ya dibanding reksadana rupiah yang bisa dimulai dari 10.000 rupiah. Ini 100 US dollar berarti kan tadi saya coba minimal aja tadi berapa? 1.400.000 sekian ya kalau melewati kurs BCA. Kemudian kan 10.000 juga lumayan gede ya. Walaupun tingkat returnnya sangat menggiurkan, reksadana US dollar ini mungkin lebih cenderung ke masyarakat atau siapa yang berpenghasilan yang lebih tinggi juga. Tapi di sini saya juga nangkep kenapa US dollar itu tinggi. Minimum pembeliannya itu tinggi. Ya mereka investnya kan ada yang ke luar negeri itu ya. Perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi kalau mereka investnya terlalu dikit, contoh nih kita invest 100.000. Di sana mereka nggak bisa beli saham luar. Susah yang contoh selembarnya sudah 10 dolar, 20 dolar. Mereka kagak akan bisa beli. Jadi ya itu juga kesulitan mungkin manajer investasinya ya. Jadi mereka mau tak mau harus mematok minimum pembelian yang cukup tinggi agar mereka dapat mengelola dananya lebih baik. Ya, teman-teman ya seperti itu. Jangan teman-teman langsung mencaci maki reksadana US dollar. Jangan. Mereka mungkin lemah, tapi kelemahan mereka demi kebaikan kita seperti itu, teman-teman. Ya. Dan tadi hebatnya expense ratio bisa 0%. Saya heran loh teman-teman, jujur loh itu dari mana 0%-nya ya. Bingung teman-teman, jadi mereka nggak perlu makan apa manajer investasinya. Saya pribadi rela kok bayar expense ratio-nya mahal. Kalau return yang dikasihkan 1 tahun 30%, 40%, 50%. Tinggi sekalian nggak apa-apa menurut saya selama performanya baik teman-teman seperti itu. Jangan expense rasionya 5% tapi performa 1 tahunnya minus 1%, plus 1%. Saya kan sakit hati juga karena udah bayar mahal gitu teman-teman. Oke, di situ lagi kemudian teman-teman saya juga akan menjelaskan ya teman-teman. Tadi kan di reksadana US dollar ya, mungkin pertama kali kita memikirkan reksadana US dollar tuh, wah kita mainnya di luar negeri, asik nih kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk reksadana US dollar biasa, mereka mempunyai ketentuan teman-teman. Jadi seperti ini, total dana kelolaan mereka ya, dana yang terkumpul itu ya teman-teman ya. Contohnya itu 10M. Mereka hanya diizinkan 15% untuk ke pasar luar negeri. Investasi di luar negeri 15% saja. Jadi kalau misalnya 10M 15%-nya berapa? 10M 1,5M. Benar nggak teman-teman ya? Kalau salah mohon maaf, matematika agak kurang. Seperti itu teman-teman. Bohong lu Yung, tadi aja semua itu perusahaannya dari luar. Nah, ini ada ketentuan yang kedua. Bagi reksadana US dollar yang syariah, mereka boleh menginvestasikannya di luar negeri sebanyak berapa? 50%. Seperti itu teman-teman. Tapi ini sebagai pembuka wawasan saja ya. Jadi yang penting ya tahulah dikit-dikit. Dan perusahaan luar juga sangat menggiurkan ya menurut saya teman-teman. Oke. Jadi bagaimana? Jadi sekian dulu review saya mengenai reksadana US dollar ini. Sebenarnya saya pengen banget ya untuk membeli reksadana US dollar ini, tapi saya kan sudah rutin di dana pensiun. Kedua, kalau udah ada lebih, saya akan invest di mana? Bener, akan invest di Jarvis. Dan harapannya jika memang ada lebih lagi, saya akan coba beli di yang US dollar. Jadi, sekian dulu sharingnya. Saya harap teman-teman ngambil poin-poinnya yang ya teman-teman ya. Risknya apa, jadi kenali dulu sebelum kita invest. Tahu dulu resikonya apa. Jangan ketika merah kursnya berubah nanti kaget takut mana nih si Hyung nih yang kemarin ngomong asal-asalan. Tapi ingat dulu ya resikonya apa. Pahami dulu, kalau udah tahu baru invest. Karena menurut saya returnnya di atas rata-rata dari 2 contoh tadi itu bagus loh teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Dan tidak lupa saya mengingatkan lagi bagi teman-teman yang baru menginstalkan aplikasi Bibit, gunakan kode referral cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Dan bagi yang masih bingung, masih yang punya banyak pertanyaan, komen saja di bawah atau DM IG Ane. Oke, sip. Saya siap membantu. Saya akan berusaha menjawab. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, kita sama-sama angkat tangan, kita sama-sama bingung, kita sama-sama minum panado. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu sharing dan selalu support apapun yang terjadi. Saya tetap akan semangat. Dan bagi teman-teman yang ingin request perihal apapun, silakan request saja. Karena masih cukup banyak request, jadi saya akan coba mengejar satu-satu. Harapannya saya bisa terus sharing bersama teman-teman. Oke, akhir kata, jajangmyeon.
Dadah.